Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat biasa lover dimanapun berada, selamat datang di channel Gandarman. Menuju sholat khusyuk, satu adalah kita perbaiki kesalahan-kesalahan yang kita lakukan menuju sholat khusyuk. Kita sempurnakan kekurangan-kekurangan, karena bagaimanapun namanya orang berhasil itu bukan mencapai tujuan, tapi memperbaiki kekeliruan, kesalahan. Barangkali sebabnya kita tidak berkualitas karena persyaratan menuju itu tidak terpenuhi. Itu yang kita perbaiki. Sekarang saya mau nanya, Mekah sama Cibenter ini berapa kilometer jauhnya? Oke, pakai Google Net. Udah, kita anggap aja 12.000 km. Oke. Jarak yang begitu jauh, ketika kita bergeser 1 senti saja, itu nyelasapnya sampai ke Moskow, Pak. Betul nggak? Di situ saya mau nanya, ibu-ibu yang sholat di rumah, pernah nggak pakai kompas? Nah, jadi padu asal gitu. Itu satu, jelas berarti kita sholatnya kurang tepat kiblatnya. Makanya ke depan tolong, ini remaja, coba kita berbuat, beli pandom atau kompas di toko, coba kita keliling ke rumah-rumah, kasih arah kiblat yang benar, atau pakai komputer boleh ya, nanti di atas dikasih tanda panah kiblatnya supaya kita lurus. Begitu enggak? Iya dong. Coba berapa tahun ibu-ibu sholat, yakin gak kiblatnya itu lurus? Iya kan? Masjid-masjid ada nggak yang salah kiblat masjid? Banyak. Oh, miring kan, mencos gitu, miring gitu. Satu. Bapak-bapak, kalau pakaian kita sholat kita terkena najis, sholatnya sah nggak? Oke. Saya nanya, di kantong bapak-bapak sering nggak ngantongin duit? Oke, saya nanya, duit itu muter-muternya di mana? Pernah nggak duit jatuh ke got? Anak kecil itu nggak dicuci kok, dikeringin aja. Dan uang itu muter-muter dari orang dagang sate babi, sate kadal, sate tikus segala macam, pegang-pegang. Mungkin nggak? Berarti bapak yakin nggak uangnya di kantong itu suci? Tuh. Mulai besok tolong uang itu di kantong, kalau ada uang taruh di samping, kalau takut copet taruh di bawah sejadah, diinjek. Ya, betul nggak? Oke. Sekarang baju topi putih dengan topi hitam. Kalau topi putih seminggu sekali dicuci ya. Kalau topi hitam berapa kali dicuci seminggu? Mungkin nggak kena cecek, kena kucing, tikus dan sebagainya. Tapi saya tidak menyalahkan. Kalau bapak yakin topi hitam itu suci, silahkan. Hasbazan, tergantung dugaan kita. Makanya kalau bisa topi untuk sholat ini coba disimpan yang rapih. Betul nggak? Oke. Kemudian ketika bapak-bapak sholat, pernah nggak terganggu karena ikat pinggang yang terlalu kencang? Nyengkal di sini waktu tahiyat, yo, aduh sakit di sininya. Pernah nggak? Maka lain kali sebelum sholat cobalah dikendorin dulu supaya jangan mengganggu. Betul nggak? Pulang dari sawah masih banyak tanah di badan, pernah nggak merasa terganggu? Kenapa kita tidak mandi dulu? Oke. Bapak-bapak pernah nggak sholat di kerubut nyamuk? Terganggu nggak? Kenapa tidak pasang obat nyamuk dulu? Atau pakai autan? Ini terlalu banyak, ya mungkin tidak akan selesai malam ini. Betul nggak? Terlalu banyak, itu yang kita perbaiki. Tetapi yang paling penting sekarang, ini sejadah ini adalah ibaratnya kayak pintu gerbang menghadap Allah, ya. Kita sholat menghadap kiblat. Ini kalau selesai sholat kan dilipat sejadah nih,
ngelipetnya kaki dengan tempat sujud atau kita malang atau mujur. Ini sebabnya tempat sujud sering berbau busuk karena tempat injakan kita ditempel ke tempat sujud. Cobalah hormati sejadah sebagai pintu gerbang, coba kita perlakukan dengan santun. Cobalah kita jaga, kita tutup begitu, lalu kita sampaikan begini. Jadi itu terhormat sekali. Ibu-ibu punya sejadah berapa? Berapa hari sekali dicuci sejadah? Tuh itu makanya jadi pintu gerbangnya ya kotor terus, ya kan, ngelipetnya juga nggak bener. Terus saya nanya, ketika sejadah kita kurang lurus dengan kiblat, diluruskan nggak? Ketika sejadahnya kurang lurus, diluruskan nggak? Pakai tangan atau pakai kaki? Pakai kaki, udah bagus. Ibu-ibu masuk ke rumah saya, ngetok pintunya ditajong pakai kaki. Dibuka enggak? Terlalu banyak sekali kita mesti belajar sholat khusyuk itu. Tolong kita perbaiki semuanya, betul nggak? Nah itu sholat khusyuk ya mungkin tidak akan bisa semalam ini dong. Saya kira itulah kira-kira. Nah, silakan mikir sendiri sananya, cuma saya kasih ilmunya aja. Kita mesti berpikir cerdas bagaimana supaya sholat itu khusyuk. Nah kemudian anak-anak itu mengajak anak sholat, ini kadang-kadang yang salah imamnya sendiri. Anak-anak itu diusir suruh pulang karena bermain-main. Pulang sana, ini masjid bukan tempat main, sana pulang. Ada nggak begitu? Tolong Pak Imam, kalau anak-anak itu bermain di masjid ya dimaklumi saja, namanya juga anak-anak. Temannya mau sujud, sejadahnya ditarik, nanti topoknya ditampak begitu. Namanya juga anak-anak. Jangan pernah ditakut-takuti anak masuk masjid, biarkan saja mereka bermain-main, nggak ada masalah. Hanya tinggal ditertibkan anak-anak berbarisnya jangan di depan, gitu aja kok. Ya di belakang, belakang gitu, supaya tidak mengganggu. Kemudian juga barisan laki perempuan juga, karena ini sholat ya. Kalau pengajian nggak ada masalah, nggak pakai hijab juga. Kalau sholat perlu pakai hijab karena bagaimanapun akan mengganggu kita. Apalagi di samping kiri kita ada perempuan yang cantik. Waduh, sholatnya susah banget. Dulu ceritanya orang perempuan itu sholatnya di depan, laki-laki di belakang karena menghormati perempuan. Apa yang terjadi ketika bersujud? Ini banyak laki-laki itu sujudnya lama banget. Akhirnya rubah sekarang, balik laki-laki depan, perempuan di belakang, sama saja gitu. Jadi perempuan sujudnya lama banget begini. Rubah akhirnya dibagi, kanan perempuan sebelah kiri, laki-laki sebelah kanan pakai hijab. Itu kan proses semuanya pengalaman kemanusiaan. Jadi anak-anak itu kalau perlu, karena anak-anak itu masih bermain, ketika kita mengajak anak apapun ya supaya ada unsur mainnya ada, bagaimanapun juga tidak. Kita mendidik anak supaya gemar membaca. Anak itu senang lihat gambar-gambar yang bagus-bagus. Maka orang tua sendiri coba kalau ke Cirebon, ke Majalengka atau kemana, ke toko buku, cari komik-komik yang gambarnya bagus, jangan buku paket ya. Buku paket jelek, gambarnya black and white lagi, tintanya bleber lagi tintanya, kan gitu, nggak menyenangkan. Dengan melihat gambar bagus, nanti di bawahnya ada tulisan. Dari situ anak membiasakan diri dengan melihat gambar dan membaca tulisan di bawahnya, namanya komik-komik itu, belajar. Nah sholat juga sama. Coba dikaitkan begini. Kalau sholat kamu lengkap sehari 5 waktu, nah nanti Bapak bayar setiap sholat 1.000. Subuh 1.000, duhur 1.000, asar 1.000, maghrib 1.000, isya 1.000. Jadi 5.000. Sebulan berapa? 450.000 ditabung di BRI. Nanti
setahun nanti buat piknik ke Bali. Saya kira begitu. Jadi kita bujuk dengan uang. Nah, namanya Nabi Muhammad juga basyira wa nadhira, ada reward, ada punishment. Makanya cobalah supaya anak kita rajin ibadah, coba diiming-imingi dengan reward itu semacam itu paling efektif. Sekolah juga sama. Nah, anak mah nggak usah ditakut-takutin neraka, belum paham neraka Pak ya, apalagi anak-anak bapaknya juga nggak paham nggak apa. Takut neraka enggak? Kalau orang takut neraka mungkin tidak akan ada orang berbuat jahat kok, betul nggak? Dan kadang-kadang yang melakukan kejahatan bukan orang goblok, orang-orang pinter kok. Yang korupsi orang goblok, orang pinter. Orang goblok nggak mungkin korupsi, apa yang dikorupsi? Iya kan? Mereka nggak takut kok. Lah makanya, nah sekarang begini. Makanya anak-anak itu tidak mungkin akan melakukan sesuatu, tidak cukup dengan menasehati, dengan nasihat nggak masuk. Jadi artinya anak-anak itu supaya dia berani melakukan itu diberi motivasi yang bisa menyentuh psikomotorik. Begini, saya punya teman di Libya dulu, sarjana usuluddin, jurusan akidah, akhlak, tapi nggak sholat. Saya bilang dengan saya, maghrib dia masih ngerokok aja, ini maghrib ngerokok aja, maghrib sholat enggak, malas kecil, malas. Bukan orang Indonesia, orang sana, orang Thailand sana. Sholat enggak, malas. Ya udah, kalau kamu enggak mau sholat, jangan tinggal bersama saya, silakan pergi. Dia takut rupanya mah. Ya, ketakutan kan gitu. Akhirnya ambil air wudhu, masuk kamar, cuklek, banjir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Wah, alhamdulillah udah sholat. Begitu saya buka pintunya, lagi diselimut Pak. Saking malesnya. Tetapi Bitarmi di Indramayu, tukang nyabutin rumput di sawah tuh, namanya Ngoyos. Sini apa namanya? Ngarabet. Ya ngarabet ya, betul. Bitarmi sekolah juga enggak, sholatnya juga baca Fatihah masih alhamdulillahirabbil ngalamin ar-rahmanir-rahim walab bedolin. Jam 10 malam dia udah ngantuk, dia bilang aduh kamu tidurlah sana. Nggak bisa katanya. Kenapa? Sayangnya belum sholat isya. Lah kenapa terjadi? Orang yang bodoh semacam itu nggak bisa tidur belum sholat isya, sedangkan ini sarjana akidah akhlak tapi nggak sholat. Karena bagaimanapun bahwa dia itu sejak kecil diajarin sholat, sehingga karena berulang-ulang menjadi kebiasaan, maka menyentuh psikomotoriknya, dia tidak nyaman kalau belum sholat isya, nggak bisa tidur. Makanya sholat itu kapan dimulai? Sejak anak itu umur 7 tahun atau setelah sunat lah. Kata Nabi, alimu auladakum bisolati li sab'in wadribuhum li ashrin wa farriqu bainahumul madaja. Jadi mendidik anak itu sejak dini supaya nanti menyentuh psikomotorik. Karena sholat ini bukan persoalan ilmu, tapi kebiasaan yang melekat pada diri kita. Itulah kira-kira